Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Cerita Dong Mas. Hari ini kita akan membahas cerita horor. Terima kasih sudah menonton. Cerita ini bagian akhir dari part 1 dan 2, buat yang belum nonton part 1 dan 2-nya saya sarankan nonton terlebih dahulu, supaya nyambung isi ceritanya. Oke, kita lanjutkan. Saya adalah bangunan peninggalan Belanda, sehingga desainnya cukup seram. Banyak kisah mistis yang simpang siur selama saya bersekolah di TK ini. Salah satunya adalah sosok yang tinggal di pohon beringin tua itu. Konon kabarnya, ada kuburan anak-anak di sana, namun belum ada bukti hingga sekarang. Jujur, saat menulis ini, saya merinding. Namun, kisah lain juga tidak kalah mengerikan. Satu cerita yang selalu diceritakan turun-temurun adalah tentang pondasi bangunan sekolah yang konon dibangun di atas kuburan kuda. Dulu, tempat ini adalah lokasi penjagalan kuda. Di sini, kepala dan tubuh binatang itu tersebar, menciptakan suasana yang mencekam dan mengerikan. Bau anyir darah memenuhi udara, sementara jejak-jejak keganasan masih terlihat di setiap sudut tempat ini. Keheningan yang mencekam seakan menyimpan bisikan-bisikan dari masa lalu yang kelam. Setiap malam, Pak Abud, penjaga sekolah, seringkali mendengar suara kuda meringkik. Berbicara tentang suara kuda, kisah ini berkaitan dengan suara yang didengar oleh Mas Hendra. Yang jelas, zona utara adalah zona di mana suara kuda seringkali terdengar bergentayangan. Balik lagi ke gedung TK. Ada 3 kelas yang selalu digunakan, yaitu kelas untuk anak 5 tahun yang disebut 0 kecil, sedangkan 2 kelas lainnya untuk anak 6 tahun yang lebih dikenal dengan nama 0 besar. Selain 3 kelas tersebut, ada beberapa ruangan lain, seperti ruang guru dan ruang musik. Ruang musik jarang sekali digunakan bila tidak ada Pak Mamat, guru pengajar musik. Namun, banyak beredar cerita yang selalu menarik perhatian saya. Di sudut kelas musik, ada sebuah piano kecil yang kadang digunakan Pak Mamat untuk mengajar. Yang mengerikan adalah, seringkali lantunan nada piano dimainkan bahkan di siang bolong sekalipun. Masalahnya, setiap kali dilihat siapa yang memainkannya, tak seorang pun duduk di kursi memainkan piano, seolah-olah piano itu bermain dengan sendirinya. Rumor tentang gadis yang menghuni pohon beringin. Kisahnya, dimulai ketika gue melihat Endah. Endah adalah tetangga saya. Sejujurnya, kami sama-sama tidak menyukai satu sama lain, namun ayah kami memiliki ikatan yang erat. Karena itu, saya mencoba bersikap baik padanya. Namun dia, tidak bisa dibaca dari luar, sifatnya lebih tertutup daripada anak-anak pada umumnya. Di saat anak-anak lain menghabiskan waktu untuk bermain dan bersama teman-temannya, Endah hanya akan duduk memandang satu titik yang paling aku benci di tempat ini. Pohon beringin di belakang sekolah selalu menarik perhatian Endah. Beberapa kali, ia tidak mengikuti kelas karena terlalu asyik melihat pohon itu, sampai guru kami, Bu Etik, menegurnya beberapa kali. Namun, anak itu tetap saja bertingkah aneh. Suatu hari, gue begitu penasaran, jadi gue putusin mendekatinya. Gue mencoba mengulik apa yang dia lihat selama ini. "Apa sih yang kamu lihat?" kata gue. "Kamu lihat pohon beringin itu?" "Iya," kata gue lagi. Ada anak kecil yang melihat kita saat ini. Mendengar itu, perlahan gue bisa memvisualisasikan ucapan Endah menjadi sebuah bayangan. "Anak perempuan," kata gue tiba-tiba. Endah akhirnya melihat gue, bisa melihat juga. Tah, gue langsung pergi, karena entah kenapa, firasat gue gak enak. Kejadiannya sendiri dimulai siang bolong, ketika gue sedang main dengan anak-anak,
gue dengar baru saja terjadi sebuah kehebohan, banyak warga yang mendekat, dan beramai-ramai memenuhi rumah. Penasaran, gue pun mendekat. Rupanya, Mbah Bun, salah satu wanita tua yang halamannya seringkali saya kunjungi untuk bermain, tiba-tiba berteriak histeris. Suaminya, Mbah Nang, mencoba menenangkannya berkali-kali, namun Mbah Bun tetap saja terus menjerit-jerit. Saya yang sejak awal memperhatikan perilaku aneh ini akhirnya menyadari bahwa Mbah Bun sedang kesurupan. Masalahnya, dia terus berteriak bahwa dia ingin pulang. Aku tak muleh, aku mau pulang. Mbah Nang akhirnya yang pertama kali bertanya perihal itu. Muleh Nang Endi, pulang kemana? Nang omahku, ke rumahku, jawabnya. Sopo kowene? Siapa kamu? Tanya Mbah Nang. Namun sosok itu melotot, tidak mau menjawab lalu menjerit kembali. Pergolakan itu terus terjadi sampai akhirnya om gue datang. Deno yang merupakan juru kunci di desa gue. Sekali lihat, Deno langsung tahu siapa yang merasuki Mbah Bun. Lepo kun nong kin, tanya Deno kides. Aku Kate Muleh, aku mau pulang, jawabnya sambil melotot. Muleh, tapi kun goworogoni wong, pulang, tapi kamu di dalam raga seseorang. Terjadi perdebatan yang panjang, intinya, makhluk itu tidak sengaja kesedot tubuh Mbah Bun ketika beliau melamun. Untuk itu, gue cuma mau berpesan, hati-hati bila melamun, pikiran yang kosong membuka diri kita untuk lebih mudah dimasuki. Setelah terjadi tawar-menawar bagaimana makhluk itu keluar, rupanya, dia mau syarat. Dia mau keluar hanya saja nanti, Deno harus mengantarnya dengan cara digendong di punggung. Deno pun menyanggupi permintaannya, bila dilihat dengan mata kosong, Deno seperti berjalan dengan posisi menggendong, namun bagi mereka yang bisa melihat, ada sosok gadis kecil di sana sampai saat ini, gadis itu masih ada di sana, hanya saja, sekarang ia tidak lagi suka berjalan-berjalan ke desa gue lagi, entah kenapa. Sekarang, kita menuju ke bangunan gereja 200 meter dari gedung TK, di sana terkenal dengan satu hantu wanita, warga menyebutnya dengan hantu wanita menangis. Namanya adalah Suparlan, biasa dipanggil Wak Parlan, beliau adalah orang tua yang rumahnya berada persis di depan gereja, kiri kanan rumahnya hanya tanah kosong, di sana ditanami berbagai tanaman kebun, ubi, pisang, cabai dan sebagainya. Pernah, beliau bercerita, bila gereja di depan rumahnya memiliki aura mistis yang tidak biasa, bila hanya kuntilanak, pocong atau yang lainnya, Wak Parlan sudah biasa, karena dulu, beliau adalah salah satu pekerja pabrik yang sudah lama pensiun. Namun, gereja ini lain dari yang lain. Suatu malam, godaan mengganggu tidurnya, ia dibayangi oleh sosok wanita yang meminta tolong. Cantik, nan menggugah adalah bahasa yang ia pakai untuk menggambarkan ayunya wanita ini. Sehingga ia terbangun dari tidurnya, kemudian, rintihan menangis menelusup telinganya. Halus nan lembut suara itu seolah menghipnotisnya, karena tanpa ia sadari, ia sudah berdiri di pagar gereja Jawi Wetan. Tidak sulit membuka pintu pagarnya, karena memang beliaulah yang diberi mandat untuk menjaga gereja ini. Kini, ia tergoda untuk tahu apa arti mimpinya. Ditelusurinya lorong demi lorong, pintu-pintu besar dari kayu jati beberapa kali mencuri pandangnya, seolah di guratan yang terbuka itu ada sosok yang mengintipnya, namun, takut bukan kawan baik seorang Parlan, yang konon memiliki ilmu kebatinan. Rupanya, suara itu berasal dari gudang belakang, tempat di mana kursi dan meja rusak disusun ala kadarnya. Dengan gemuruh gelisah, Parlan merasa ada yang ganjil dari ruangan ini. Selama ini, ia ke gereja hanya untuk membersihkan rumput dan menyapu lahan dari dedaunan pohon randu. Sehingga, ia tidak tahu menahu akan apa yang ada di dalam ruangan-ruangan ini. Setengah hatinya berbisik untuk pergi dan angkat kaki, namun setengahnya lagi,
berkata, ada penasaran yang harus dilunasi. Tangannya tua, namun tegas, meski kaki gemetar menopang badan ringkih. Tak kalah suara kriet dari pintu tua terbuka, ia hanya melihat ruangan seukuran kamar tidurnya, tidak terlalu besar, namun bedanya sangat berantakan. Tak terdengar lagi suara tangisan itu. Ketika tangan Parlan terpatri untuk menutup, sudut matanya menangkap sesuatu di ujung ruangan. Seseorang tengah meringkuk di sana, di sudut yang gelap sehingga kehadirannya nyaris tak terlihat. Parlan awalnya ragu, mana mungkin ada seseorang di sini, dini hari, meringkuk menyendiri. Parlan mendekatinya, di tepis pikiran buruknya, mungkin ia terkunci, dan tidak ada yang mengetahui ucap hati kecilnya. Namun, kaki sudah melangkah, tak ada waktu untuk berbalik kembali. Mbak, nuwun sewu, panjenengan sinten nggih, Mbak mohon maaf, Anda siapa ya? Suara gemetar Parlan, menghentikan tangisannya, namun jawaban tak kunjung bersambut. Dalam kengerian, ia terjebak di dimensi asing. Karena pertanyaan tak dapat jawaban, Parlan menyentuh tangan gadis misterius di depannya. Sampai, wajahnya terangkat, dan Parlan bisa melihatnya dengan jelas, wanita yang ada dalam mimpinya, menangis, merintih, kemudian, menjerit. Parlan terjerembab, bukan karena jeritannya, namun bola mata gadis itu, tidak ada pada tempatnya. Air mata di pipinya hanya tangisan merah dari darah yang mengalir dari dua lubang kosong tempat seharusnya bola matanya berada. Parlan terus mengucapkan zikir kecil, berharap agar dirinya tenang dan sadar dengan apa yang ia lihat. Namun, di tengah zikir kecilnya, wanita itu menjerit semakin keras, seolah-olah ia sangat marah. Jeritan itu semakin mengerikan, membuat Parlan merasa semakin terancam. Akhirnya, Parlan memutuskan untuk berlari pergi, karena ia menyadari bahwa dirinya dalam bahaya besar. Setelah kejadian itu, Parlan memohon diri, ia tidak mau lagi menjaga gereja itu dari makhluk yang membuatnya tidak dapat menahan diri. Wanita yang menangis, begitulah warga desa memanggilnya. Malam ini, mau dilanjut gak? Tapi thread ini udah sangat panjang. Takutnya membuat kalian bosan. Rencananya, kita mau pergi ke timur, jadi dari zona utara, ke timur lalu baru selatan. Di selatan gue yakin udah banyak yang tahu ada apanya. Jadi gimana enaknya? Thread ini dilanjut apa dibikin thread baru? Kasihan buat yang baru mendengarkan? Dari sini, gue akan cerita semua yang paling ganas dan berhubungan dengan desa gue, karena zona timur adalah tempat yang paling dekat dengan desa gue. Di sebelah gereja ada sebuah gerbang besar, tempat masuk keluarnya truk pabrik. Tahun 2006, 3 tahun pasca gue pernah diincar oleh salah satu penghuni di zona selatan. Gue gak pernah lagi pergi ke pabrik di bagian selatan lagi. Namun, gue masih sering berkunjung ke zona lain. Entah KPA? Jawabannya, mengejar layang-layang. Jadi, bila musim adu layang-layang tiba, biasanya gue dan Endah, yang waktu itu sudah akrab, sering pergi bersama. Ternyata, Endah orangnya cukup menyenangkan. Buat kalian yang tidak tahu, Endah adalah teman TK sekaligus tetangga gue yang bisa melihat hal-hal begituan. Kami langsung mengikuti layangan yang, sesuai prediksi gue, masuk ke pabrik. Buat kalian yang bingung kenapa tidak ada satpam yang berjaga, itu karena pada tahun 2006, pabrik ini sudah 2 tahun gulung tikar, tepatnya sejak tahun 2004. Gue dan Endah langsung berlari. Sialnya, layangan itu masuk ke gudang baru. Di gudang baru, atapnya dulu adalah seng, tinggi sekali hampir lebih dari 40 meter, maklum ini salah satu bangunan peninggalan Belanda, jadi gudangnya gak umum tingginya. Hanya saja, seng-seng yang jadi atap sudah pada berlubang. Gue masih mencari-cari kemana layang itu nyangkut. Gue terus dan terus menatap ke atap, sampai gue dengar Endah mengatakan,
Assalamualaikum, kaget gue waktu dengar, karena di sana cuma ada gue. Jadi, Endah ngasih salam ke siapa? Sopo tusing mak salami? Siapa sih yang kamu beri salam? Iki loh, Mbah ini loh Mbah Sopo? Mbah siapa? Endah gak jawab, lalu ngajak gue jalan lagi. Gue tiba-tiba merinding. Metu ayo, keluar aja yuk, kata Endah tiba-tiba. Loh, kenapa sih? Kok kelihatan takut begini? Tanya Endah dengan suara bergetar. Yang punya tempat ini tidak suka dengan kita, jawabku singkat, merasakan ada yang tidak beres. Aku bisa melihat wajah panik Endah yang tampak bingung. Endah bisa takut juga? Sesuatu yang jarang sekali terjadi. Akhirnya, kami berlari kembali ke gerbang tempat gue masuk, tapi tiba-tiba, gue lihat seekor burung merah. Emang dasar gue, sampai gak sadar gue ngejar itu burung dan kepisahlah sama Endah. Rupanya, hal ini membuat gue nyesel seumur hidup bahkan sampai sekarang. Karena Endah harus menanggung akibatnya. Gue ngejar burung itu sampai jauh masuk ke dalam pabrik. Bisa dibilang, di pusat pabrik, samping gedung besar atau bisa dibilang paling besar, di sisi bangunan itu ada cerobong asap pabrik yang paling terkenal. Gue kaget waktu melihatnya. Gue nyari-nyari Endah, dan gue gak nemuin dia. Akhirnya, gue menelusuri jalan yang tadi. Namun, gue baru paham apa maksud Endah. Di waktu siang bolong, gue merasa gak sendirian. Malah, seperti di pusat keramaian. Gue emang gak bisa lihat, tapi bila kalian jadi gue, rasanya seperti jadi tontonan. Gue mulai lari, tapi semakin gue jauh lari ngikutin jalan, semakin gue tersesat. Seolah jalannya ya emang cuma ini aja. Jantungku rasanya tidak karuan. Aku tidak bisa membayangkan seberapa marahnya bapak kalau tahu anaknya yang bandel ini masuk ke pabrik lagi tanpa sepengetahuannya. Yang jelas, ketika aku sudah capek, aku cuma menangis. Menangis di waktu aku sudah SMP, sangat memalukan memang. Tapi, aku sudah diliputi perasaan campur aduk, takut, khawatir, bingung. Ketika aku menangis, semuanya tumpah begitu saja. Di tengah-tengah hal itu, gue dengar Endah manggil gue. Rupanya, itu memang Endah. Dia langsung memanggilku, meminta aku memegang bajunya. Aku ingat Endah cuma bilang, "Wes, ojok delok emburi pokoke, sudah, jangan lihat ke belakang pokoknya." Aku memang dasarnya gampang penasaran, jadi aku melihat ke belakang. Tapi tidak ada apa-apa, kecuali yang aku pegang sudah bukan baju Endah lagi, melainkan seperti batang daun kelor yang dibawa oleh pria tua. Gue otomatis kaget untuk beberapa saat, sampai gue bisa menguasai diri gue, karena sepertinya beliau tidak menyakiti gue sama sekali, tapi lebih ke nunjukin jalan. Gue akhirnya ikut. Aku dibawa ke sebuah gudang baru lagi. Di sana, aku melihat Endah tersungkur sambil memegang kakinya. Aku yang melihat itu langsung menghampirinya dengan penuh kekhawatiran. Endah merintih menahan sakit. Rupanya, saat dia mencari aku, dia tidak sengaja lompat dari box pijakan. Padahal, pijakannya tidak tinggi, tapi kaki Endah seperti dipukul dengan benda yang sangat keras. Yang aku ingat, di tengah-tengah Endah menahan sakit, dia cuma bilang, "Celuken Mas Uji, panggilkan saja Mas Uji." Mas Uji itu kakaknya Endah. Aku tidak paham maksudnya, jadi akhirnya aku lari ke gerbang. Belum sampai gerbang, aku berpapasan dengan Mas Uji, yang membuat aku bertanya-tanya, kenapa orang ini bisa ada di sini. Mas Uji memanggil gue. "Lo nang di Endah, gak main ambek wakmu ta? Loh di mana Endah, bukannya kalian main bareng?" "Endah tibo Mas, nang kono, Endah jatuh Mas, di sana," teriak gue. Akhirnya lari. Di sana, kakinya Endah sudah bengkak sekali.
Gue udah gak lihat kakek-kakek itu lagi. Sesampainya di rumah, bapaknya Endah marah besar sama gue, sehingga hal ini sampai ke telinga bapak. Gue dimarahin habis-habisan, namun dari semua kejadian itu, banyak hal janggal terjadi. Yang pertama adalah salam dari Endah. Sejak awal masuk ke gudang baru, rupanya Endah melihat kakek-kakek itu menyambut mereka. Hanya saja, beliau mengatakan, jangan masuk lebih dari ini, daripada dia tahu. Yang dimaksud dia adalah, yang punya tempat ini. Bila gue pikir kembali peristiwa ini, gudang baru hampir di pusat pabrik, dan itu tepat di samping bangunan utama samping cerobong asap. Apakah maksud yang punya tempat ini adalah rajanya? Yang kedua, rupanya ketika gue mengejar burung itu, Endah melihat gue seperti dirasuki, bergerak dengan sangat cepat. Ketika Endah berusaha mengejar, gue sudah menghilang begitu saja. Endah panik. Akhirnya, dia mencari lebih ke dalam. Saat dia masuk ke tempat itu, dia melihat naga yang sangat besar, berjaga di bawah cerobong asap. Di situ, Endah ketakutan dan lari meninggalkan tempat itu. Namun, karena terburu-buru, dia melompat di beberapa pijakan yang tingginya tidak seberapa. Ada sesuatu yang dari tadi mengincar Endah. Hingga akhirnya, kakinya dipukul. Endah sendiri bilang, yang memukul itu badannya gemuk, bongsor, punya payudara seperti perempuan, tetapi bertaring dan mengerikan. Namun, makhluk itu hanya melotot terus ketika Endah sudah tidak bisa berjalan. Yang terakhir, bagaimana Mas Uji tiba-tiba tahu Endah ada di sana? Menurut Mas Uji sendiri, dia dijemput oleh anak-anak kecil yang berkata bahwa adiknya dalam bahaya dan menunjuk ke arah pabrik. Mas Uji, yang tahu di mana Endah biasanya berada, segera menyusul. Dugaan Mas Uji ternyata benar. Dia bertemu dengan gue, dan anak-anak yang menunjukkan jalan sudah lenyap. Sejak saat itu, Endah mengalami cacat dan kini berjalan dengan kaki terpincang-pincang. Setiap kali aku melihatnya, rasa bersalah selalu menggelayuti pikiranku. Namun, Endah sendiri tidak pernah membahas kejadian itu lagi. Baginya, bisa keluar hidup-hidup dari situ adalah sebuah keberuntungan yang patut disyukuri, terutama jika dibandingkan dengan seseorang yang ditemukan menggantung diri di pohon waru di samping bangunan utama. Karena kata Endah, itulah nasib bagi mereka yang sudah melihat wujud rajanya.